Halo, saya Dr. Budi, spesialis bedah saraf dari Rumah Sakit Tira Medica. Jadi, stroke yang diakibatkan oleh perdarahan di otak itu biasanya diakibatkan oleh pecahnya pembuluh darah yang ada di otak yang mengakibatkan cairan darah keluar dari pembuluh darahnya sehingga menggenangi di rongga otaknya. Banyak faktor yang mengakibatkan terjadinya stroke perdarahan khususnya itu bisa salah satu pemicunya adalah hipertensi. Karena tekanan terlalu tinggi sehingga pembuluh darah yang di otak kita yang halus-halus, yang kecil-kecil itu tidak kuat menahan tekanannya tersebut. Akibatnya terjadilah ruptur atau pecah tadi. Itulah yang dinamakan proses stroke atau pecahnya pembuluh darah yang ada di otak. Stroke, perdarahan, dan cedera kepala berat itu sesuatu yang berbeda. Jadi, stroke dikatakan sebuah atau kita kenalkan dengan istilah CVA atau cerebrovascular accident. Artinya, stroke itu bisa terjadi karena proses spontan, karena akibat tekanan darah yang terlalu tinggi, atau bisa juga diakibatkan karena traumatik. Tapi penyebabnya ada triggernya yang memicunya yang berbeda antara cedera kepala berat, stroke akibat cedera kepala berat dengan stroke yang spontan akibat pembuluh darah yang pecah secara spontan tadi, yang diakibatkan oleh faktor-faktor lemahnya pembuluh darah atau elastisitas pembuluh darah itu sudah tidak bagus lagi, atau juga diakibatkan oleh sumbatan atau mungkin karena tekanan tensinya yang terlalu tinggi yang mengakibatkan pecahnya pembuluh darah tersebut. Penanganan stroke dengan perdarahan itu kita mulai dari hal yang konservatif dulu. Artinya kita melihat tindakan tersebut berdasarkan yang pertama kita lihat klinis pasien. Apabila pasien masih dalam keadaan bagus, kita menilai GCS-nya di situ. Kemudian setelah kita menilai klinis, kita lakukan pemeriksaan radiologis untuk melihat seberapa banyak volume perdarahan yang terjadi di dalam rongga kepala atau di otak tersebut. Apabila volumenya melebihi daripada 30 cc untuk lokasinya di bagian otak besar, itu kita akan confirm dengan klinisnya pasien. Baru kita lakukan tindakan kraniotomi atau operasi tadi untuk mengeluarkan pembuluh darah yang ada di dalam otak tersebut. Kalau volumenya untuk di bagian otak kecil itu lebih daripada 10 cc, itu harus segera dilakukan tindakan operasi dengan pertimbangan area otak kecil itu area yang sempit, di mana di situ banyak sekali terdapat organ-organ penting seperti cerebellum atau otak kecil, kemudian pusat nafas atau medula oblongata, dan pusat kesadaran atau batang otak atau brainstem. Sehingga secepat mungkin harus kita lakukan tindakan evakuasi, walaupun dengan volume yang lebih sedikit dibandingkan dengan yang ada di otak besar tadi. Tindakan operasi itu kita lakukan berdasarkan 3 parameter pertimbangan untuk apapun itu atas nama kraniotomi. Yang pertama kita nilai klinis, itu berdasarkan penilaian status GCS atau Glasgow Coma Scale, tingkat kesadaran pasien. Klinis itu juga berdasarkan dengan keluhan yang lain. Biasanya pada stroke akan terjadi peningkatan tekanan intrakranial atau di dalam kepala yang mengakibatkan keluhan sakit kepala, kemudian muntah, mual, sampai kejang dan berakibat fatal pada kematian. Yang kedua, pertimbangan radiologis. Dari yang seperti saya sampaikan tadi, pertimbangan radiologis itu, di situ kita bisa melihat berapa volume yang terjadi penggumpalan darah di dalam otak tersebut.
Seperti saya sampaikan, untuk di otak besar standarnya lebih daripada 30 cc, untuk otak kecil lebih daripada 10 cc. Kemudian kita confirm lagi dengan parameter ketiga, yaitu laboratoris. Laboratoris itu bisa dari pemeriksaan EKG atau hasil-hasil lab yang mendukung lainnya, seperti fungsi ginjal, fungsi paru, dan fungsi jantungnya sendiri yang kita harus lihat. Jadi bisa kita lakukan dengan pertimbangan itu. Apabila semuanya mendukung, baru kita lakukan tindakan